Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya, selamat malam semuanya, seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman, amin. Oke ya, di kesempatan kali ini ya, di malam ini tepatnya ya, kita akan coba untuk ngepantau market SIB dan bond temen ya, dan updateannya ada apa aja. Jadi gue memang jarang banget ya, udah lama banget gue nggak update mengenai Shiba Inu dan perkembangannya. Tapi memang baru-baru ini memang kalau gue lihat sih ya, banyak updatean yang gue sebenarnya belum riset terlalu dalam juga gitu temen ya. Katanya sih akhir-akhir ini di ekosistem Shiba Inu tuh banyak banget munculin token-token baru gitu ya teman ya. Oke. Lebih enaknya ya, jadi nanti bakal kita bahas semua, so kalian pastikan tonton sampai. Oke. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu ya. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency, teman-teman ya, dan updateannya. Dan mungkin buat teman-teman semua yang belum gabung di grup Telegram gua, silahkan gabung dulu, teman ya. Di sini juga setiap harinya gua akan share informasi seputar news cryptocurrency serta updateannya. Jadi gua pastiin kalian gak bakal ketinggalan, dan di sini juga kalian bisa sharing kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup ya. So tunggu apa lagi? Kalian bisa join, linknya udah gue sediain di kolom deskripsi teman. Oke, jadi kita langsung aja teman ya untuk ngepantau market saat ini, dimana kondisi market saat ini lebih cenderung bullish teman ya. Kalau kalian lihat, kalian bisa perhatikan ya. Untuk Bitcoin sendiri itu saat ini berada di rate sekitar 59,1 ya, 59.000. Artinya ini udah mendekati all time high di bull run di tahun-tahun kemarin ya, di 2021 gitu teman ya, selisih beberapa ribu gitu teman ya. Oke. Nah, hal ini juga menyebabkan ya banyak altcoin juga mengalami pertumbuhan yang sangat-sangat signifikan teman ya. Kalau meme saat ini yang lagi gempar tuh si PP yang mengalami pertumbuhan hingga ratusan persen gitu teman. Nah, ETH juga nggak kalah ketinggalan ya, karena ETH ini adalah nantinya the next persetujuan ETF berikutnya. Jadi gue rasa potensinya cukup besar teman ya. Bahkan kalau kalian lihat pertumbuhan ETH juga kenceng ya teman ya. Dari mulai level di bulan lalu itu masih berada di sekitar 2000 ya, 2100. Saat ini udah nyentuh di 3000. Artinya kenaikannya cukup besar banget ya teman dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini. Oke. Oke, jadi kita langsung aja teman ya. Kita langsung aja untuk melihat ada updatean apa aja sih ya untuk si Shiba Inu itu teman ya. Jadi kita enaknya langsung aja di Twitternya ya. Di Twitternya ini gue memang jarang banget ya teman update Shibarium ya. Tapi kalau gue pantau ya untuk pergerakan market bond ya. Bond itu kan token gas fee dari Shibarium itu cukup meningkat tajam. Artinya ada demand dong. Artinya ada demand tersendiri untuk bond ya. Yang pasti untuk biaya gas fee demandnya ya. Nah, ini gue rasa nggak jauh-jauh dari ekosistem Shiba Inu yang berkembang. Karena apa? Karena ketika ekosistem Shiba Inu itu berkembang, entah dari segi NFT atau entah dari segi metaverse gamenya, yang semuanya transaksinya itu akan masuk ke dalam Shibarium, otomatis kan semakin besar ekosistem nantinya ya teman ya, perkembangannya otomatis banyak sekali nantinya akan adanya transaksi di dalam Shibarium itu sendiri, yang dimana transaksi tersebut membutuhkan bond untuk biaya gas fee gitu teman ya. Jadi sebenarnya ini langkah yang cukup bagus ya, langkah yang cukup bagus untuk updateannya ini. Kalau gue rasa sih ke depannya ya, kalau misalkan memang nanti bull run tiba dan ekosistem Shiba Inu bisa berkembang, otomatis hal yang paling menjadi atau hal yang mencolok banget yang diperhatikan itu adalah pertumbuhan dari si token coin bond itu sendiri gitu teman ya. Nah, tapi nggak terlepas itu ya teman ya, pertumbuhan bond juga nantinya diimbangi dengan burn Shiba Inu yang cukup besar ketika memang volume transaksi yang ada di Shibarium itu juga cukup besar, karena pendapatan 70% kalau nggak salah ya, itu kan dipakai untuk ngeburn Shiba Inu gitu teman. Dan itu sebenarnya ngeburnnya nggak langsung ya, ngeburnnya itu nggak langsung, sudah secara otomatis lah bisa dibilang seperti itu ya, karena udah update ke Sepolia kan kemarin ya, udah gue update juga teman. Nah, di sini kalau gue lihat teman ya,
di sini Shiba Inu tuh menjelaskan bahwa transaksi di bond itu hanya memerlukan 0,0001 dolar ya. Tapi memang kalau gue coba ya, kalau gue coba cek kemarin transaksi waktu gue penjualan cover ya, listing cover juga ya di apa namanya, cover NFT itu loh temen, yang kalian klaim gratisan itu kan bisa dijual ya di Mantra ya temen ya, di market Mantra ya. Untuk tutorialnya sebenarnya udah gue share ya di grup Telegram gua, teman udah gue pinat kok ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang mau ngejual NFT-nya yang kalian klaim-klaim cover gratis itu ya, siapa tahu laku ya. Lu udah laku Bang? Belum. Tapi ada kok Mas Jo ya. Mas Jo itu laku satu ya. Kemarin laku berapa? 32 dolar satu NFT ya, satu NFT cover itu. Wih, lumayan ya. Yang tadinya bukan holder bond jadi holder bond katanya. Oke teman ya, selebihnya kalau gue scroll ke bawah ini belum ada updatean. Nah ini kemarin ya, ini gue sempet bertanya-tanya SEP ya, Symbiosis ya temen. Ini koin, ini token apa lagi gitu temen ya. Jadi memang kita ketahui ya, untuk ekosistem Shiba Inu tuh banyak sekali token ya, dari mulai untuk trifectanya aja ada SIP, ada LIS, ada bond ya. Habis itu stablecoin C, habis itu treat hadiah reward dari Shiba Swap ya. Habis itu ini ada lagi nih namanya SEP ya temen ya. Belum lagi token-token kolaborasi seperti BET AI dan K4 apa-apa itu ya. Gua nggak begitu apa namanya mengupdate itu, tapi paling nggak gue ngepantau terus ya perkembangannya. Nah ini ada token SEP, gue belum tahu ini token SEP apa, tapi di sini ada Symbiosis ya. Ini kemungkinan ada kaitannya dengan NFT ya temennya nih, Symbiosis ya. Karena Symbiosis kan ini nama NFT dari si ekosistem Shiba Inu itu sendiri ya, dimana NFT itu kan bisa akses untuk metaverse juga, bisa akses untuk gamenya juga gitu teman ya. Dan kemarin sempet ya kalau nggak salah di Shiba Inu sendiri itu nge-tweet ERC 404 ya, dimana itu adalah standar. Nah ini nih standar token baru ya temen ya, standar token baru dari Ethereum temen ya, ERC 404. Dan itu sebenarnya untuk info apa itu ERC 404 itu udah gue infoin juga di grup Telegram ya, udah gue pinet pesannya ya, bahwa ERC 404 itu adalah standar token eksperimental yang dibangun di atas blockchain Ethereum ya, dimana mereka itu menggabungkan fungsionalitas dari ERC20 atau token yang bisa dijual ya atau dipertukarkan, dan digabungkan dengan fungsionalitas token ERC721 ya, dimana token ini tuh lebih mengarah apa namanya ke NFT gitu temen ya. Jadi artinya standar token ERC 404 ini bersifat fungible dan non fungible ya, artinya dapat ditukarkan dan tidak dapat dipertukarkan ya, seperti itu. Jadi lebih fleksibel ya penggabungan ERC20 dan ERC721. Artinya token standar ERC 404 itu seperti itulah intinya teman ya. Untuk lebih detailnya sebenarnya udah gue pinat ya. Nah kayaknya sih si SEP ini ada hubungannya ya dengan standar token baru tersebut teman ya. Sebentar, gue tadi sempat ngelihat kok ya, Nah ini gue masuk di apa namanya di Lucy ya, di Twitternya si Lucy. Ini adalah salah satu bisa dibilang marketingnya atau marketer dari si project Shiba Inu gitu teman ya. Nah ini ya, Symbiosis Chitchat ya teman. Nah ini ya, kayak ini NFT dari Shibarium ya, dari ekosistem Shiba Inu lah. Nah ini kemarin juga ada kolaborasi K9 ya, gue nggak tahu ini kayaknya K9 itu mungkin yang Pau dulu itu yang di ekosistem Shiba Inu kali ya. Lambangnya kan hampir sama ini ya. Apa namanya ganti mungkin ya. Gue gak begitu terlalu ini ngemantau, tapi yang pasti gue terus ngepantau perkembangannya gitu teman ya. Dan dimana kemarin juga saat ini ya SIP itu lagi trending nih ya, dapat 14,9 ribu post di Twitter juga teman ya. Makanya kalau kalian lihat untuk harga Shiba Inu saat ini dan harga bond itu melonjak ya, itu memang dari segi perkembangan internalnya dari ekosistem Shiba Inu itu yang pasti ada updatean ya. Ini mengenai Symbiosis-nya itu, teman ya, mengenai Symbiosis-nya itu. Dan kalau kita lihat di sini ya, sebentar. Nah ini ya, sebentar. Tadi ada kok postingan.
Intinya mengenai token SEP ini ya, ini adalah salah satu token Shiba Inu dan ini juga ekosistem Shiba Inu ya, di ekosistem Shiba Inu. Nah ini mengenai Sebosis ya temen ya. Nah token C ini mungkin gue rasa token dari Sebosis ini gitu temen ya, mungkin untuk mengakses metaverse-nya atau gamenya gitu temen ya. Ini marketplace NFT nih, bisa klaim, nggak tahu gue klaim apaan ini ya. Intinya gue nggak mantau sedalam-dalam itu, yang pasti gue selalu ngepantau perkembangan Shiba Inu dan bond aja gitu temen ya. Ya mungkin kalau misalkan ada kenaikan dari token bond itu nggak jauh-jauh dari updatean ekosistemnya, karena semakin berkembang ekosistemnya, semakin banyak transaksi di Shibarium. Ketika banyak transaksi di Shibarium, otomatis demand untuk bond juga makin banyak, yang menyebabkan peningkatan harga untuk bond ya. Oke, dan untuk brand Shiba Inu ya nanti tinggal nunggu aja ya perkembangan transaksi yang cukup signifikan di Shibarium itu sendiri ya. Mungkin nanti ya, nggak mungkin sih ya, bukan nggak mungkin, sorry, maksud gua yang pasti ya 70% dari penghasilan dari Shibarium nantinya akan untuk nge-brand Shiba Inu secara otomatis. Tapi yang nge-brandnya, kalau dulu kan dikumpulin dulu banyak di brand ya, tapi itu kalah di harga bondnya. Nah karena saat ini sudah upgrade di Sipolya, alhasil untuk brandnya itu secara otomatis ya teman, secara otomatis ya, jadi nggak dikumpulin dulu, jadi dapat berapa gitu langsung di brand, dapat berapa langsung di brand. Intinya 70% dari pendapatan dari Shibarium itu sendiri. Ya seperti itulah kurang lebih ya. Oke. Dan selebihnya di sini untuk Lucy juga sering yang info ini 15 jam yang lalu harga bond naik ya, dari mulai kemarin itu startnya di 0,55 ya, tiba-tiba melonjak di 0,6 ya. Ini cukup lumayan untuk lonjakannya ya. Tapi memang kalau kita perhatikan secara overall untuk kenaikan dari bond ini cukup lambat, bahkan kemarin sempat turun teman ya. Ya turunnya ya itu tadi ya, karena antara brand Shiba Inu ya temen ya, itu nggak imbang lah temen ya, karena kan waktu di tahun lalu kan masih dikumpulin dulu, kalau sekarang kan udah secara otomatis lah ya temen ya, semenjak upgrade di Sepolia itu untuk brand Shiba Inu, jadi nggak terlalu tertekan harga bond, intinya seperti itu ya. Nah harga Shiba Inu juga lumayan naik. Nah ini juga ada trade nih temen ya, karena di tim dari Shiba Inu tuh mengkonfirmasi bahwa kita itu ya para Shibarmi itu untuk ngefollow nih trade ini adalah ini ya, token pengganti bond ya. Kalau dulu kan bond dijadikan token hadiah ya, atau token hadiah reward dari Shiba Swap. Nah nantinya kan ini trade ini nantinya akan jadi pengganti token hadiah untuk di Shiba Swap ya, pengganti bond lah intinya seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu teman ya. Ya mungkin ini mau diluncurkan kali ya teman, mau diluncurkan ya. Karena ini udah bikin apa namanya media sosial ya. Biasanya kalau udah bikin media sosial gini deket lagi ya, kurang deket lagi, kurang dikit lagi lah ya. Kurang lebih belum ada lagi ya updatean mengenai Shiba Inu, mengenai The Sebosis ya, NFT-nya lah. Gue rasa token SEP yang saat ini banyak di listing ya di beberapa market seperti Lbank dan lain-lain, yaitu token dari SEP itu ya, Sebosis itu. Oke ya, dan katanya sih baru-baru ini pimpinan Shiba Inu gencar banget ya memberi petunjuk untuk menghadiri ETH Denver ini teman-teman ya. Kalau kita lihat ETH Denver 2024 itu katanya menonjol ke Web3 Bullet Latent teman-teman ya. Dimana utama secara acara ini ya, acara global yang dimana menarik banyak penggemar, pengembang, dan desainer Ethereum dan blockchain yang berasal dari seluruh dunia yang nantinya akan kumpul di ETH Denver 2024 ini gitu teman ya. Oke. Dan pada dasarnya ETH Denver itu katanya berfungsi sebagai landasan peluncuran dan inkubator, memfasilitasi peluang pendanaan sepanjang tahun untuk proyek-proyek yang berkontribusi memajukan ekosistem blockchain ya. Intinya situasi sama atau developer Shiba Inu itu ikut hadir lah ya di acara-acara penting cryptocurrency, bisa dibilang dunia ini ya, kelas dunia ini. Oke, seperti ETH Denver 2024 teman. Oke. Nah oke, jadi kita langsung aja untuk cek market ya teman. Sebentar gue akan cek market Shiba Inu dulu ya, bagaimana kiranya kondisinya gitu teman ya, karena aku udah lama banget sih nggak update ya mengenai si Shiba Inu sendiri gitu teman. Bentar ya, kita akan coba cek marketnya ya.
Oke, jadi kemarin itu ya di updatean gue sebenarnya gue lebih feeling Shiba Inu itu mengalami penurunan ya, mengalami penurunan. Dan kalau gue lihat market all-nya, memang untuk alur dari pergerakannya itu kan kemarin sideways ya, lebih ke sideways ya temen ya. Jadi kemarin gue sempat bilang bahwa kalau misalkan Shiba Inu ini masih sesuai alur alur pergerakan marketnya, dia akan sideways naik turunnya tuh di sini-sini banget, temen ya. Nah, kebetulan kemarin kan masih penurunan itu masih separuh ya, masih di area sini gitu temennya, dimana yang gue kasih blok ini merah ini adalah area support kuat ya. Jadi bisa dibilang kalau misalkan Shiba Inu turun, kemarin gue bilang dia mungkin akan turun di sekitar 0,0085 dan ternyata di sini ya Shiba Inu tuh nggak turun kemarin cuy. Jadi dia cuma satu di sini ya di area 0,009 dan dia lanjut terus naik ya, naik ya. Nah, ini ada kenaikan yang cukup lumayan. Tapi naiknya ini tetap ya, tetap dia belum mampu nge-breakout area resistance sebelumnya yang dimana ini adalah area satway-nya ya. Kalian bisa lihat sendiri naik turunnya kan di sini-sini baik ya, di area sekitar resistance 0,11 dan support di 0,006. Ya, karena di 0,0011 ini ada big supply yang memungkinkan ketika market Shiba Inu nyentuh sini itu akan tertekan turun gitu teman-teman. Oke, dan kemarin gue udah nargetin long ya, untuk target long term untuk Shiba Inu tuh ada di sekitar 0,0015 atau kepala 15 ya, dan target itu nggak bakal gue rubah ya, target gue masih di situ ya, karena memang sebelumnya resisten di situ juga cukup ada 3 titik juga ya, untuk topnya 1, 2, 3 ini yang memungkinkan area setelah Shiba Inu ya, mungkin nantinya mungkin ya sampai bisa nge-breakout ini, gue rasa nggak menutup kemungkinan dia akan balik atau back di sekitar 0,015 ini. Itu target long term gua ya. Jadi untuk saat ini kalau gue lihat ya, karena ini kenaikannya masih di area-area resisten kuatnya ya, gue rasa kalian jangan sampai ke bawah FOMO, wah Shiba Inu naik nih, saatnya masuk ya temen. Jangan sampai, kecuali kalian udah kemarin udah bui atau buy di sini ya di 0,9, no problem sih ya, problem itu kalian udah cuan sekarang temen ya. Tapi kalau buat kalian yang ingin masuk sekarang, kalian tunggu dulu ya, karena ini udah naik ya, udah naik ya. Meskipun kalau kita lihat memang secara transaksi Shiba Inu itu cukup besar banget transaksinya, kalau kalian perhatikan di sini ya, transaksinya cukup besar banget. Tapi bisa kalian perhatikan untuk dari segi RSA ya, ini udah di batas over ya, artinya memungkinkan Shiba Inu itu ada potensi akan mengalami koreksi lagi gitu temen ya. Jadi sesuai alurnya ini ya, ada memungkinkan dia akan koreksi kalau menurutku tadi sih ya. Jadi kalian jangan keburu-buru lah ya, karena halving sebentar lagi halving ya, apalagi bentar lagi juga mau lebaran ya teman, harus manajemen yang baik lah. Oke, kalaupun kalian udah naik marketnya, kalian ketinggal ya tunggu aja sampai koreksi, nggak usah keburu-buru banget ya teman. Dan secara untuk MACD-nya memang ini akan ada pergerakan lebih lanjut ke atas ya untuk Shiba Inu sebenarnya teman ya. Tapi ini belum mengkonfirmasi nge-breakout area resisten yang udah kebentuk triple top ini ya. Kalau belum bisa nge-breakout, ini belum konfirmasi bahwa akan adanya kenaikan lebih lanjut, ini seperti itu. Kita pantau aja. Oke. Dan yang terakhir gue akan coba lihat market bond ya, karena kalau gue lihat ya, bond ini juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan teman, kenaikan si bond ini ya. Kalau kalian perhatikan, nah ini ntar gue akan kasih ya. Ya sorry, ini adalah analisa gue sebelumnya teman, mana gue sebelumnya menganalisa bahwa untuk penurunan bond itu gue targetin di sekitar 0,49 ya, penurunannya itu gue targetin dulu itu ya di sekitar tanggal 6 Februari 2024, itu gue berkaca pada ini ya, penurunan histori sebelumnya ya, yang turun 13%. Oke, kalau misalkan dia turun 13%, ada di 0,9. Ternyata dia cuma mentok di 0,5 aja untuk penurunannya. Setelah itu dia mengalami kenaikan, teman-teman ya. Setelah itu dia mengalami kenaikan ya. Nah, kenaikannya ini gue rasa ini udah cukup kuat banget ya. Udah cukup kuat banget.
ini memungkinkan ya dari si bond ini itu sebenarnya udah bisa dibilang akan ada kenaikan lebih lanjut ya, meskipun kalau misalkan ya secara RSI dia udah batas over ya, tapi ini nggak menutup kemungkinan akan ada lonjakan harga lagi untuk bond. Nah ini mantep ya kalau untuk scalpingan sih, kalau menurutku pribadi sih. Oke, ntar jadi gue rasa ini kan seperti ini ya pergerakannya, jadi mungkin nanti nyampe sini dia akan ada turun. Jadi intinya ini akan ada kenaikan sedikit lagi, habis itu mengalami koreksi. Ya seperti itu ya untuk bond ya. Mungkin kenaikannya kalau kita cek dari Fibonacci ya teman. Dari Fibonacci ada kemungkinan dia akan bisa ya naik di area sini nih. Di area sini. Sekitar 0,618 Fibonacci lah ya. Teman. Di area 0,79 ya. Ini target gua sih ya. 0,79 ini. Ya kemungkinan untuk pergerakan marketnya ya kalau kita lihat sih kemungkinan seperti ini nanti. Ya seperti itulah ya teman untuk updatean market bond dengan gue targetin di 0,7 lah ya. 0,7 kalian bisa entry di area sinilah ya, di 0,78 0,79 intinya seperti itu. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ya di updatean news Shiba Inu dan bond. Semoga bisa bermanfaat teman, dan tetap sebelum gue akhiri video ini di sini ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena asli subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.